Good morning, my dear student. Hi, hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh-solehah. How are you today? I hope all of you are healthy and don't forget to keep your health. Ustazah mendoakan kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jaga iman, imun, aman. Well, today are you ready to learn English with Ustazah Ana Eri? Yes? Okay, let's learn English. Mari kita belajar bahasa Inggris bersama Ustazah Ana Eri hari ini. And now Ustazah will discuss chapter I want you to. Okay, jadi bab kali ini berjudul I want you to. Kira-kira ada apa aja pada bab kali ini? Well, first is identify parts of a source message, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari pesan singkat atau pesan pendek. And second is write a short message, yaitu menuliskan sebuah pesan singkat. And third is use will or going to express plan or intention, yaitu menggunakan kata will atau going to untuk mengungkapkan rencana atau maksud tujuan kita di masa depan. Well, for opening, we often use messaging service to send message to our friends or family. Yes or no? Yes ya. Oke, tentunya kita semua di sini sudah sering sekali menggunakan layanan pesan untuk mengirimkan sebuah teks kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita, atau mungkin bagi kalian yang saat ini santri boarding mengirimkan pesan kepada ayah, ibu, saudara, dan lain-lain ya. And especially today, there are many services available to make messaging more convenient. Jadi, spesialnya terutama pada era zaman saat ini sudah ada banyak sekali layanan pesan yang membuat pesan kita itu lebih cepat, tepat, dan dekat, merasa lebih dekat walaupun sedang jauh. Contohnya melalui WhatsApp, di WhatsApp nanti kalian bisa text message or mungkin video call, di IG, Instagram juga bisa DM dan sebagainya ya. Mungkin sudah jarang yang menggunakan SMS, tapi memang masih ada yang menggunakan SMS tersebut. Okay, all of this definition of short message. Short message is a short text we send to someone to inform about something or ask to do something. Jadi, pesan singkat adalah teks pendek yang kita kirim untuk seseorang untuk menginformasikan sesuatu atau meminta sesuatu. Misalkan kalian mau menginformasikan kepada teman kalian, hai, besok aku libur, yuk kita ke mana? Atau mungkin yuk kita mengerjakan tugas apa? Seperti itu. Jadi fungsi dari pesan ini memang untuk menginformasikan atau meminta sesuatu ya. And we send short message because we cannot tell the message face to face at the moment. Jadi kita mengirimkan pesan singkat tersebut karena memang kita itu tidak dapat menceritakan pesan tersebut secara langsung atau face to face atau bertatap muka pada waktu tersebut. Itulah kenapa ada layanan pesan itu untuk memudahkan kita menyampaikan apa maksud kita secara efisien ya, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Well, example of short message. Ya, contoh pesan pendek itu seperti apa ya Ustazah? Kira-kira bagaimana bentuknya? Ini sudah sangat banyak sekali, mungkin kalian sudah familiar. Contohnya seperti ini. My dear Tommy, after having lunch, do your homework and take a bath. Don't forget put the K under the pot before going to your music course, your mom. Oke, di sini ada sebuah contoh pesan singkat ditujukan kepada Tommy ya, diletakkan di paling atas. Apa kira-kira isi dari pesan tersebut? Setelah makan siang, kerjakan tugasmu dan kemudian mandilah. Kemudian kalimat kedua adalah don't forget, jangan lupa letakkan kunci di bawah pot sebelum kamu pergi ke tempat les musik. Ini adalah pesan dari ibunya yang ditujukan kepada Tommy ya. Contohnya seperti itu.
Kemudian ada contoh lagi yang lainnya juga. Nah, kalau di sini ini adalah contoh sebuah pesan kepada seorang guru. Boleh juga ya, mungkin kalian merindukan guru kalian, ya, atau mungkin merindukan ya orang yang mungkin kalian anggap berjasa dalam kehidupan kalian boleh menuliskan pesan tersebut. Di sini contohnya adalah Dear Mr. Tenan, berarti ini nama gurunya adalah Pak Tenan ya. I want to give a report on the complete class assignment I left in the teacher's lounge, Zainal. Nah, yang membuat pesan singkat ini adalah Zainal, ditujukan kepada Pak Tenan atau kepada gurunya. Dari dua contoh ini bisa ya kalian nanti mengamati bahwa bentuk dari pesan singkat dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Next is, nah, contoh lagi or example of short message. Cuma di sini nanti Ustazah akan memberikan strukturnya atau bagian-bagian dari pesan singkat itu ada apa aja. Yuk kita bahas satu persatu. To Rangga Aldebara. Oke, ini pesan ditujukan kepada Rangga. Nah, bagian Rangga ini dinamakan recipient of the message, yaitu penerima pesannya. Sangat jelas di sini bahwa diikuti nama yang dituju ya. Nama yang dituju adalah Rangga. Atau bisa juga kalian mungkin menyapa dengan say, hello, hi, dan sebagainya, itu juga diperbolehkan. And then I have just got the news that our grandmother passed away 2 hours ago. We are going to leave Magelang soon to attend the funeral. Please be here before 1 p.m. Nah, dari beberapa kalimat yang sudah Ustazah baca ini termasuk ke dalam bagian content or message, yaitu isinya atau pokok dari pesan tersebut ada di sini. Yang berisi boleh pemberitahuan, boleh perintah, atau mungkin juga pengingat, macam-macam ya kontennya atau isinya, itu tergantung keinginan kalian atau maksud kalian yang mau disampaikan itu apa. Nah, kalau di sini, di pesan ini, isinya itu memberitahukan bahwa neneknya meninggal 2 jam yang lalu dan harus segera menghadiri pemakamannya ke Magelang. Seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada nama Gading, ini menunjukkan bagian dari sender of the message atau nama pengirimnya. Jadi yang menuliskan pesan ini itu adalah Gading. And the last is bagian dari time of the message, yaitu waktu dari mengirimkan pesan tersebut, atau bisa dikatakan juga keterangan pesan itu dikirim saat apa, jam berapa, tanggal berapa. Ini sudah ada keterangannya. Yes, jadi ada 4 bagian-bagian dari pesan pendek ya. Mudah dipahami ya. Saya kira kalian tentunya sudah pernah melihat ini, atau mungkin kalian pun pernah melakukan menuliskan teks pesan pendek kepada orang lain ya. And then is, nah di sini Ustazah jelaskan kembali, Ustazah menegaskan kembali bahwa recipient of the message itu adalah penerima pesan. Kemudian content or message itu adalah pesan atau isi atau maksud dari tujuan kita itu apa. Kemudian sender of the message yaitu pengirim pesan. And time of the message adalah waktu atau saat mengirimkan pesan. Ini yang hanya sebuah penegasan saja ya. And next is using will or shall. Nah, apa hubungannya Ustazah will sama shall dihubungkan dengan short message? Nah, kita menggunakan kata will or shall ini berarti akan atau hendak. Bagaimana cara menggunakannya? Well, nah, using will or shall to express future, yaitu menggunakan will atau shall ini untuk mengungkapkan masa depan. Seperti yang sudah kalian lihat di gambar ini ya, ada 2 kolom. Kolom yang pertama, ini menunjukkan bahwa rumusnya yaitu subject plus will or shall. Jadi ada subjek itu adalah orang atau pelaku. Kemudian baru ditambahkan kata will or shall yang berarti akan. Ya, contohnya di sini sudah Ustazah berikan beberapa subjek yang ada dalam bahasa Inggris, itu terdiri dari I, we, you, they, he, she, it ya. Tentunya kalian sudah
hafal dengan subjek ini. Kemudian baru ditambahkan will, akan. Itu kalau kalian memang akan menghendaki sesuatu. Tetapi kalau tidak akan, berarti tinggal menambahkan kata not di belakangnya, yaitu menjadi will not atau disingkat menjadi won't. Nanti jadi kalian bebas mau disingkat boleh, mau tidak disingkat pun juga boleh. Yang penting penulisannya sesuai dengan penulisan tersebut. Contohnya misalkan aku akan pergi ke pasar. Nah, berarti menjadi aku di sini subjeknya adalah I. Kemudian akan berarti will, pergi, going to pasar adalah market ya. Seperti itu contohnya. Kemudian rumus yang kedua yaitu menggunakan will or shall diletakkan di depan, baru ditambahkan subjek. Kalau kalian amati di sini, tinggal dibalik ya dengan yang di atas. Kalau di atas tadi subjeknya diletakkan di depan, kalau di bawah subjeknya dipindahkan ke belakang. Ini untuk apa Ustazah? Kenapa dibalik? Nah, fungsi dari dibalik ini adalah apabila kalian mau menanyakan sesuatu. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat pertanyaan, selalu diawali dengan kata will-nya di depan, kemudian baru diikuti subjek, dan yang terakhir adalah baru keterangannya. Seperti itu ya, sudah tahu kan perbedaannya, kenapa di depan dan kenapa di belakang. Oke, selain menggunakan will or shall, kita juga menggunakan going to. Artinya sama ya. Will tadi berarti akan, nah going to di sini juga berarti akan. Terus kenapa Ustazah harus ada dua? Yang membedakan adalah rumusnya. Rumusnya nanti akan ada perbedaan. Nah, kita membahas dulu fungsi dari ini, yaitu yang pertama, first is to talk about a plan or an intention, yaitu untuk membicarakan sebuah rencana atau tujuan ya. Kemudian second is to make a prediction, yaitu untuk membuat sebuah prediksi atau perkiraan. And third is to talk about a fact in the future, yaitu membicarakan sebuah fakta di masa depan. Jadi ada 3 fungsi dari kegunaan going to. Nah, kita langsung ke rumusnya seperti apa Ustazah? Oke, the formula is subject plus to be plus going to. Nah, subjek pasti selalu berada di paling depan, kemudian ditambahkan to be. To be itu ada 3 ya, masih ingat semuanya pelajaran dari kelas 7? Ada is, ada am, ada are, plus going to. Itu rumusnya. Sekarang kita ke contoh kalimatnya, or example of the subject is we are going to visit grandma on Sunday. Kita akan pergi mengunjungi nenek pada hari Minggu. Kalian amati pada contoh kalimat nomor 1 sudah sesuai dengan rumus ya. Kalau di sini we itu posisinya adalah sebagai subjek. Kemudian plus to be-nya di sini menggunakan are. Kenapa? Karena we itu berjumlah banyak. Karena kita itu jumlahnya lebih dari 1. Kemudian baru ditambahkan going to. Nah, ini berarti kita akan pergi mengunjungi nenek pada hari Minggu. Contoh yang kedua, yaitu I'm going to be 17 on my next birthday. Di sini subjeknya adalah I atau aku, kemudian diikuti to be pasangan dari I itu adalah am, menjadi I am. I'm going to be, aku akan berumur 17 tahun pada ulang tahunku mendatang. Yes. Di sini 2 contoh itu menerangkan bahwa dia akan apa kira-kira di masa depan. Seperti kalian juga akan melakukan apa atau berencana apa di masa depan. Itu cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris seperti tersebut. And in the last of the video, pada akhir video kali ini, Ustazah meminta kalian untuk latihan ya, walaupun belajar dari rumah, kalian terus berusaha, terus berlatih, mengasah kemampuan kalian. Mama Soli dibuka buku paketnya Braille on English dari Erlangga, page of 183, yaitu halaman 183.
Baiklah, sudah dibuka semua. Kalian lihat di halaman 183, activity 4 atau aktivitas 4, itu memasangkan dari nomor 1 sampai nomor 4. Kira-kira pasangan yang benar atau yang sesuai dari A, B, C, atau D itu yang mana? Itu kalian buat latihan di rumah, cukup dikerjakan, diasah kemampuannya, tidak perlu dikirimkan ke ustazah. Itu bukti bahwa wujud kalian masih tetap semangat belajar dalam bahasa Inggris. Sampai di sini dulu, ustazah harap kalian paham ya dengan apa yang ustazah sampaikan. Well, my lovely student, in this video, pada video kali ini, I want to say, nah, using will or going to insert method. Kan kalian tadi sudah membuka buku paketnya. Nah, bagaimana menggunakan will or going to insert message, yaitu menggunakan kata will or going to dalam pesan pendek. Itu saja sudah memberikan 2 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah Rafiq, please tell the others that we will gather near the church pond at 2 p.m. Oke. Rafiq, tolong beritahu ke teman-teman yang lain bahwa kita akan berkumpul di dekat pohon jam 2 siang. Be on time. Oke, tepat waktu. Di sini sudah dicetak tebal yang menyatakan penggunaan will-nya adalah ini ya. We will gather. Oke, kita akan berkumpul. Kemudian contoh yang kedua adalah so all we are going to go shopping today. Write anything you want to buy below the shopping list I have prepared. Hurry. Oke. Di sini juga sudah ustazah cetak tebal kata are going to. Berarti ini menggunakan subjek plus to be plus going to. 2 contoh ini sudah cukup mewakili penggunaan kata will and going to pada pesan pendek atau pesan singkat. Okay, so in the end of this video, I want to say thank you for watching, reading, and observing. Ustazah doakan semoga ilmu yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.